فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah telah kita lewati pembahasan tentang ifsya'us salam, pentingnya untuk menyebarkan salam di tengah-tengah kaum muslimin, baik kepada orang yang kita kenal atau kepada orang yang tidak kita kenal, selama zahirnya dia adalah sebagai seorang muslim. Qala Asy-Syaikh Abdullah wafaqahu ta'ala wal ibtida'u bis salami sunnatun wa radduhu wajibun kifaiyun idza qama bihil ba'du saqata 'anil akharin. Dan memulai untuk mengucapkan salam hukumnya adalah sunnah. Tidaklah wajib mengucapkan salam pertama kali. Memulai mengucapkan salam hukumnya adalah sunnah, tapi jawabnya adalah wajib. Waradduhu wajibun kifaiyun. Itu pun kewajiban itu adalah dengan wujub secara kifai, fardu kifayah. Idza qama bihil ba'du, bagaimana bentuk wajib kifayah itu? Apabila sudah dilakukan oleh sebagian, saqata 'anil akharin, maka kewajiban itu gugur dari sebagian yang lain. Itu definisi fardu kifayah. Apabila sudah dilakukan oleh sebagian orang dengan kadar yang cukup, harus ada kadar yang cukup. Jika dilakukan oleh sebagian orang dengan kadar yang cukup, maka gugur dari sebagian yang lain. Itu namanya fardu kifayah. Apabila belum ada yang melakukan, maka menjadi wajib. Seperti kalau seandainya ada satu orang mengucapkan salam kepada kita, kalau kita yang disalami ini satu orang, maka wajib bagi kita menjawab. Kalau ada satu orang mengucapkan kepada kita 10 orang, maka kalau sudah dijawab oleh seseorang di antara kita, maka yang lain sudah enggak wajib lagi menjawab. Menjawabnya hukumnya adalah fardu kifayah. Apabila sudah dilakukan oleh kawannya, sudah dilakukan oleh orang yang lain, maka sudah gugur kewajibannya kepada afrod, kepada masing-masing orang. Itulah fardu kifayah. Dalilnya wajib menjawab salam adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diucapkan kepada kalian itu dengan sebuah tahiyyah, dengan sebuah sapaan, dalam hal ini adalah salam, fahayyu, maka balaslah dengan yang lebih baik. Hayyu, maka berilah sapaan yang lebih baik. Aurudduha, atau minimal balas setara. Misalnya ada orang bilang assalamualaikum, maka kita dianjurkan untuk menjawab dengan yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau ada orang bilang assalamualaikum warahmatullah, kita disuruh untuk menjawab atau dianjurkan untuk menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau minimal
sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu. Wa ma ya'taduhu ba'dun nas wa khususan indana fil Yaman min istibdalis salami bi sabahil khairi, masail khairi wa nahwiha min al-alfadhi fahiya laysa laha aslun fi syar'i yang bagi an yuqda 'alaiha. Dan apa yang menjadi kebiasaan sebagian manusia, wa ma ya'taduhu, apa yang dijadikan kebiasaan oleh sebagian manusia, terkhusus di negeri kami di Yaman, berupa mengganti salam dengan sabahul khair, selamat pagi, masaul khair, selamat sore, wa nahwiha, dan sapaan-sapaan yang semisal dengannya dari lafaz-lafaz yang tidak ada dalilnya, fahiya laisa laha aslun, maka tidak ada asal, ini tidak memiliki asas dari syariat, yang bagian yuqda 'alaiha, selayaknya untuk dihentikan, yuqda 'alaiha, diselesaikan, disudahkan. Yang bagian yuqda 'alaiha, qudiya 'alaiha, itu berarti diselesaikan, disudahkan, wis nang mari leh ngono ayo. Kenapa? Karena itu mengganti sesuatu yang lebih baik dengan sesuatu yang lebih buruk. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita tahiyyatuhum fiha salam, tahiyyah penduduk surga juga salam, tahiyyah kaum mukminin juga salam. Maka selayaknya untuk menggunakan tahiyyah tersebut jangan menggunakan tahiyat yang lain, apalagi di situ ada tasyabbuh bil kuffar. Sabahul khair, tasyabbuh bil kuffar, welcome, tasyabbuh bil kuffar. Maka tidak pantas bagi seorang mukmin, apalagi seorang salafi, menggunakan lafaz-lafaz tersebut. Apabila tidak mengandung unsur tasyabbuh, hanya sebatas adat, misalnya di adat kita, di orang Jawa misalnya, dengan sapaan-sapaan yang lain hanya manggil nama, atau sapaan-sapaan yang lain dari kalam-kalam, dari ucapan-ucapan yang baik, maka tidak mengapa dipakai dengan dibarengi dengan assalamualaikum. Tapi kalau ada unsur tasyabbuh maka hukumnya haram. Kalau ada unsur tasyabbuh maka hukumnya haram. Qalat fa inna salama tahiyyatun min indillahi mubarakatan thayyibah, atau mubarakatun thayyibah. Karena sesungguhnya salam itu adalah sapaan dari ajarannya Allah Subhanahu wa taala, diberkahi dan juga sangatlah bagus. Tidak sebanding dengan sapaan-sapaan manusia yang lain, buatan-buatan manusia. Di mana sudah pernah kita sebutkan dalam pelajaran Fathul Majid atau pelajaran yang lain, sapaan-sapaan yang lain tidak mengandung barokah dan juga tidak mengandung doa sama sekali, hanya selamat pagi. Selamat hanya sekedar selamat. Hanya sekedar seorang itu berada di waktu pagi. Tapi kalau assalamualaikum ini adalah doa supaya mendapatkan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Maka jauh sekali kandungan antara tahiyyah ajaran dari Allah Subhanahu wa taala dan tahiyyah ajaran dari manusia, apalagi kufar. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala al-Mujallad al-Hadi al-Ashar safhah 14, wattafaqu ala man sallama lam yujzi fi jawabihi illa salam. Para ulama sepakat tentang orang yang mengucapkan salam, maka tidak mencukupi di dalam menjawab dia itu kecuali dengan salam yang semisal. Tidak boleh dijawab dengan jawaban yang lain. Kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum, maka para ulama sepakat tidak bisa mencukupi jawabannya kecuali salam juga. Wala yujzi'u fi jawabihi sabahtu bil khairi
sabahta bil khairi au bis sa'adati wa nahwi dzalik. Dan tidak mencukupi di dalam jawaban salam tadi sabahta bil khair, selamat pagi kamu dengan kebaikan, au bis sa'adah atau dengan kebahagiaan dan yang semisal dengan itu enggak cukup. Kalau ada orang mengucapkan salam kepada kita, wajib kita balas dengan salam yang semisal atau lebih baik. Waqtulifa man ata bit tahiyyati bi ghairi lafdhis salam. Dan diperselisihkan orang yang mendatangkan sapaan dengan lafaz selain salam. Maksudnya tidak dengan assalamualaikum tapi cuma assalamun alaik atau assalamu alaik atau sigo-sigo yang lain. Hal yajibu jawabuhu amla? Apakah wajib dijawab ataukah tidak? Wa aqallu ma yahsulu bihi wujubur rad an yasma'a atau an yusmi'a al-mubtadi. Atau an yasma'a al-mubtadi wa hina idzin yastahiqqul jawab. Dan minimal kadang ada orang itu salam itu cuma kedengaran kumnya atau ada yang cuma kelihatan gerak bibirnya saja. Minimal kapan kadar wajib dijawab, ma yahsulu bihi wujubur rad, kapan terhasilkan wajib dijawab, minimalnya adalah orang yang memulai tadi memperdengarkan salamnya. Kalau selama salamnya itu didengar, maka wajib dijawab. Selama salamnya didengar, wajib dijawab. Kalau enggak didengar ya enggak wajib dijawab. Cuma kita misalnya naik motor kemudian lihat kawan kita kemudian cuma bibirnya atau gerak-gerak, jangan dijawab. Kecuali tahu kalau dia itu mengucapkan salam. Engko nang jusuk bapak pengontok-ngontok. Enggak salam dia. Kalau saya insya Allah kalau ketemu kawan saya walaupun enggak kedengaran, tetap bibir saya itu mengucapkan salam insya Allah taala. Cuma kan karena naik motor jadi enggak keras atau enggak kedengaran dengan jelas. Kalau saya insya Allah ketemu dengan kawan, tetap yang saya ucapkan adalah assalamualaikum, tapi dengan cepat atau tidak bersuara kadang. Itu. Jadi wa aqallu ma yahsulu bihi wujubur rad, minimal kadar seperti apa wajib dijawab. Ya minimal adalah selama didengar maka wajib dijawab gitu. Selama didengar an yasma'al mubtadi, an yusmi'al mubtadi. Seorang yang mulai tadi memperdengarkan salamnya. Pada saat itulah dia wajib dijawab. Ini kalau dia mengucapkan salam. Adapun tadi yang menggunakan lafaz selain salam, sapaan yang lain ya enggak harus dijawab. Intaha kalamnya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Qalat man yabda'u as-salama, siapa yang lebih berhak untuk memulai salam terlebih dahulu? Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala al-Mujallad al-Hadi al-Ashar safhah 15, haddatsani Muhammad ibn Salam qala akhbarana Makhlad qala akhbarana Ibnu Jurayj qala akhbarani Ziyad annahu sami'a Thabitan maula Abdurrahman bin Zaid annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimur rakibu 'alal mashi wal mashi 'alal qa'idi wal qalilu 'alal katsiri. Siapa yang lebih berhak untuk memulai salam? Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang yang menaiki kendaraan itu lebih berhak untuk mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Jadi kalau ada satunya naik motor, satunya jalan, maka yang berhak untuk memulai salam adalah yang naik motor, mengucapkan salam kepada yang jalan. Wal masyi 'alal qa'idi, dan yang berjalan itu mengucapkan salam kepada yang duduk. Wal qalilu 'alal katsiri, dan yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Ini yang urutan yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya boleh saja sebaliknya boleh, cuma kok kesannya gimana itu. Kayak kita itu naik motor kaget salami orang yang duduk.
Yang duduk malah assalamualaikum kepada orang yang naik motor, kaget itu. Ada orang ternyata. Maka ini adab Nabi alaihissalatu wassalam. Yang naik motor itu yang menyalami, yang mengucapkan salam kepada yang berjalan atau yang diam. Yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Nah, nanti kadang keadaan ini nanti kadang bertumpang tindih. Kadang yang naik kendaraan lebih banyak, yang jalan lebih sedikit. Gimana nanti? Paham maksudnya? Kadang satu bis lewat, konco-konco kabeh, mbak bis. Mosok kon salam kabeh. Maka mencukupi satu saja boleh. Kalau untuk keadaannya bertumpang tindih, seperti yang jalan lebih sedikit, yang naik kendaraan lebih banyak, maka boleh silang, boleh yang sedikit tadi mengucapkan kepada yang lebih banyak, atau yang lebih banyak mengucapkan kepada yang lebih sedikit, tak apa-apa. Qalat wa akhrajahu Muslimun bi raqam 2160. Wa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Muhammad ibn Muqatil Abul Hasan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yusallimu as-saghiru 'alal kabiri wal maru 'alal qaidi wal qalilu 'alal katsiri. Dari Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang anak kecil menyalami yang lebih besar. Ini adabnya. Anak kecil menyalami yang lebih besar. Boleh nanti yang lebih besar menyalami yang kecil untuk mengajari. Untuk mengajari. Makanya anak-anak itu ya tak salami. Besoknya ya mereka tak suruh salam ke saya. Karena mereka lebih kecil. Pertama kita salami dulu mereka supaya mereka tahu. Besoknya ketemu lagi, enggak apa-apa suruh ayo salam, enggak apa-apa. Karena mengajarkan sunnah ini yusallimus shaghiru 'alal kabir. Temu wong aja koyo berhala meneng koyo berhala. Nah itu. Ya Lil, kawanmu siapa Lil ya enggak? Salam Lil. Jadi ketemu yang anak orang yang besar lebih besar, salam. Wal maru 'alal qaidi, dan al maru yang lewat menyalami yang duduk, yang diam. Wal qalilu 'alal katsir, dan yang sedikit menyalami yang lebih banyak. Faraqibu yabda'u bis salami 'alal masyi, maka yang menaiki kendaraan memulai salam kepada orang yang sedang berjalan. Was-saghiru yabda'u bis salami 'alal kabiri, yang lebih kecil menyalami yang lebih besar. Wal qalilu yusallimu 'alal katsir, yang sedikit lebih dahulu menyalami yang banyak. Qalat al-hikmatu min hadzal tartib, apa sih rahasia dari urutan ini? Kenapa kok yang kecil yang disuruh salam? Kenapa yang naik disuruh salam? Kenapa yang jalan disuruh salam? Hikmahnya adalah qala al-hafidz fil Fathah al-mujallad al-hadi 'ashar safhah 17, qad takallama al-ulama'u 'ala al-hikmati fi man syuri'a lahumul ibtida'. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, para ulama telah membicarakan hikmah tentang orang-orang yang mereka itu disyariatkan untuk memulai. Apa sih hikmahnya? Kenapa mereka yang disuruh memulai? Faqala Ibnu Battal anil Muhallab, berkata Ibnu Battal menukilkan ucapannya Muhallab, taslimus shaghiri li ajli haqqil kabiri. Anak kecil atau orang yang lebih muda disuruh menyalam yang lebih tua disebabkan karena orang tua memiliki hak, li ajli haqqil kabir, karena ada haknya orang yang lebih tua. Li'annahu umira bitauqirihi, karena diperintahkan untuk memuliakan orang besar, menghormati orang besar. Yang besar disuruh menyayangi yang kecil disuruh menghormati yang besar. Li'annahu umira bitauqirihi, karena diperintahkan untuk memuliakan orang besar. Wa tawadu ilahu, dan juga diperintahkan untuk tawaduk kepada orang yang lebih besar.
Kalau setara gimana? Seumuran. Jangan merasa, wah aku lebih pinter, aku lebih banyak hafalanku, seharusnya dialah yang memulai salam. Enggak gitu. Hendaknya berlomba-lomba di dalam memulai kebaikan. Berlomba-lomba di dalam memulai kebaikan. Jangan kemudian nunggu disalami kawannya. Wa taslimul qalili li ajlil katsiri li anna haqqahum a'dham. Adapun yang sedikit disuruh menyalami yang banyak dikarenakan haknya orang banyak lebih besar. Karena haknya banyak. Ada 5 hak, misalnya ada 5 orang sama 1 orang. Tentu di situ ada 5 orang, 5 hak melawan 1 hak. Yang menang 5 hak. Karena itu yang lebih sedikit disuruh menyalami yang lebih banyak, karena di bagian yang banyak itu ada hak yang lebih besar. Sebagaimana tadi haknya orang dewasa lebih besar, haknya orang lebih tua itu lebih besar daripada haknya orang muda. Wa taslimul mari li shibihi bidakhili ala ahli manzil. Adapun orang yang berlalu, orang yang melewati disuruh untuk menyalami kepada orang yang diam karena diserupakan dengan seorang yang sedang masuk kepada penghuni rumah. Karena yang lewat itu seperti sedang masuk, melintas. Seperti melintas itu seperti masuk. Sehingga disyariatkan dialah yang mengucapkan salam. Yang diam itu seakan pemilik tempat atau penghuni suatu tempat, maka yang lewatlah, yang masuklah yang disuruh untuk mengucapkan salam. Sebagaimana ketika seorang itu masuk rumah, yang disuruh salam itu yang mau masuk, bukan yang di dalam rumah. Mosok di rumah orang mau masuk assalamualaikum, menyalami orang yang mau masuk, kan kebalik. Tadi orang yang diam menyalami orang yang lewat itu juga seakan kayak kebalik. Karena orang yang melintas itu seperti orang yang sedang masuk rumah. Orang yang sedang masuk rumah, maka dialah yang disuruh untuk salam. Wa taslimur raqibi li alla yatakabbaru bi rukubihi fa yarji'u ila tawadhu. Adapun yang naik disuruh untuk menyalami yang enggak naik, karena supaya dia tidak menjadi sombong dengan kondisi dia sedang naik kendaraan. Fayarji'u, sehingga kembali untuk memeluk sifat tawadhu. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Battal menukilkan dari Al-Muhallab tentang hikmah yang bisa diambil dari perintahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian juga karena yang menaiki kendaraan biasanya lebih cepat. Yang menaiki kendaraan biasanya lebih cepat daripada yang berjalan, sehingga seakan-akan dialah yang melintas, berjalan itu dihukumi kayak diam. Kecuali sing melaku bau antar melayu, sing numpak kendaraan, numpak sapi misalnya halus-halus. Nah, makanya yo mbok meneh nek ngono. Kalau yang sedang berjalan itu lari misalnya, lebih cepat dia. Maka ini hukum urufnya seperti itu. Yang menaiki kendaraan biasanya lebih cepat, sehingga dia dihukumi sebagai sebagai melintas. Dan yang berjalan itu lebih lambat, maka dihukumi seperti orang yang sedang diam. Itu tadi ucapannya Muhallab. Berkata ulama yang lain, wa qala Ibnul Arabi hasilu ma fil hadithi annal mafdhula binau'in ma. Bacanya itu binau'in ma. Ma ini sambungannya nau'in. Nakirah binau'in ma. Ma ini nakirah di sini. Binau'in ma. Seperti masalan ma. Ini bukan ma nafi, tapi binau'in ma. Yabda'ul fadila. Kata Ibnu Arabi, ringkas dalam hadis ini sama. Jenisnya sama, baliknya sama. Yaitu bahwasanya al mafdul, seseorang yang mafdul, yang lebih rendah. Mafdul itu rendah, fadil itu yang lebih tinggi. Fadil itu lebih tinggi, yang lebih mulia. Mafdul yang dimuliai, yang kalah. Yang kalah, mafdul itu yang kalah. Bahwasanya yang lebih rendah binau'in ma, dengan jenis apapun itu, dengan paut apapun, yang lebih rendah
paut apapun seperti tadi, yang lebih sedikit lebih rendah haknya, ya kan, kepada yang lebih banyak. Yang kecil lebih rendah juga haknya daripada yang besar. Maka dikatakan annal mafdhula bi naw'in ma, yang lebih rendah dengan apapun paut, apapun jarak, apapun perbedaan, yabda'ul fadil, dialah yang lebih pantas untuk memulai kepada orang yang lebih tinggi. Yang lebih rendah ilmunya menyalami kepada yang lebih tinggi, yang lebih rendah usianya menyalami kepada yang lebih tua, yang lebih rendah jumlahnya menyalami kepada yang lebih banyak, gitu loh. Wa qala al-Maziri, berkata al-Maziri, amma amrul raqib, adapun masalah orang yang menaiki kendaraan, fali anna lahu maziyatan 'alal mashi, karena sesungguhnya dia memiliki sedikit keistimewaan daripada orang yang berjalan, punya ketambahan nikmat. Yang punya kendaraan itu lebih punya kelebihan nikmat, lebih punya tambahan nikmat daripada yang jalan. Yang jalan cuma naik sandal, dia naik motor, maka dia punya maziyah. Fa'uwidul mashi, nah karena syariat ini ingin mensejajarkan, syariat ini nggak mau memandang strata sosial, maka disejajarkan. Fa'uwidul mashi, maka yang berjalan dikasih ganti. Fa'uwidul, dikasih ganti. Bi an yabda'ar raqibu bis salam, dikasih ganti, yaitu dia mendapatkan hak untuk diucapkan kepada dia salam. Yang menaiki disuruh memulai salam, jadi setara. Yang naik punya kelebihan kendaraan, yang berjalan punya kelebihan disuruh untuk diucapi salam, jadi setara. Syariat ini mensetratakan kedudukan seseorang, tidak ada yang lebih mulia daripada yang lain dengan perkara dunia. Kemuliaan hanya dengan ketakwaan. Innama akramakum indallahi atqakum, gitu. Jadi yang menaik kendaraan itu punya kelebihan nikmat. Fa'uwidul mashi, maka yang berjalan dikasih ganti dengan cara disuruh orang yang menaiki kendaraan tadi untuk memulai salam. Ihtiyatan 'ala raqibi minaz zahwi, untuk menjaga, untuk mengantisipasi. Ihtiyatan itu untuk menepis, untuk mengantisipasi pada seorang yang menaiki kendaraan minaz zahwi, dari perasaan bangga, dari perasaan merasa wah, dari perasaan ujub. Zahu itu adalah bangga. An lau hazal fadilataini, dijaga supaya tidak memborong dua keutamaan. Dia sudah punya keutamaan naik kendaraan, masih disuruh disalami lagi. Wah yo, di PDE kabeh jangan nenek ngono. Nah, supaya adil, supaya imbang, sing punya kendaraan wis dikei kendaraan, sing mlaku dikei keutamaan untuk diucapi salam, gitu loh. Jadi ihtiyatun 'ala raqibi minaz zahwi, untuk mengantisipasi kepada orang yang menaiki kendaraan dari az-zahw, dari sifat bangga, sebab dia telah memborong dua kemuliaan. Kalau seandainya dia juga disuruh untuk disalami, diborong namanya, nanti dia akan rawan untuk bangga. Wa ammal mashi, adapun orang yang berjalan disuruh untuk salam kepada yang duduk, falima yutawaqqa'ul qa'idu minhu, falima yatawaqqa'ul qa'idu minhu minasyarr. Kalau ini agak sedikit jauh alasan ini. Adapun orang yang berjalan, kenapa disuruh menyalami orang yang duduk? Karena apa yang dikhawatirkan oleh orang duduk dari orang yang berjalan tadi berupa keburukan. Entah itu keburukan itu berupa sombong, atau berupa dia itu orang yang gak dikenal atau orang asing, berupa keburukan-keburukan yang lain. Nah, ketika orang yang berjalan tadi mengucapkan salam, yang duduk ini merasa aman. Oh, orang baik tau, gitu ternyata.
Biasanya kan kalau ada orang lewat kan dilihat ya sopo lewat ini. Wong di dipelototin biasanya. Karena apa namanya curiga orang lewat ini mau ngapain gitu. Wala siyama idza kana raqiban, terlebih lagi apabila yang lewat tadi naik sudah dia itu lewat menaiki kendaraan lagi. Fa idza ibtada'ahu bis salam, maka apabila yang berjalan atau yang menaiki kendaraan tadi memulai ibtada'a, fa'ilnya adalah al-mashi. Hu kembali kepada al-qa'id. Apabila orang yang berjalan atau orang yang menaiki kendaraan itu memulai mengucapkan salam kepada orang yang duduk, amina. Fa'ilnya amina adalah al-qa'id. Orang yang duduk tadi akan merasa aman minhu, dari orang yang berjalan. Wa anisa ilaihi, dan dia merasa tentram dengan orang yang berjalan tadi. Jadi kenapa orang berjalan itu disuruh salam kepada orang yang duduk? Karena ya tadi orang duduk itu nggak tahu siapa yang lewat itu mau ngapain, dia itu orang baik atau orang buruk. Ketika yang lewat tadi mengucapkan salam, maka orang yang duduk merasa tentram. Dan itu secara uruf juga seperti itu. Kalau ada orang duduk kemudian ada orang lewat, biasanya nek orang Jawa dikon amit, dikon permisi, dikon nyuwun sewu. Sampai nek ngalewat ngarepe wong akeh, nyelonong ae mesti dikomeni. Lewat ngarepe wong gak pamit, gak amit, gak nyuwun sewu, nah itu. Berarti kan memang benar ucapan seperti ini kan memang dirasa secara usus juga gitu. Kalau ada kita duduk-duduk kemudian ada orang lewat, kita itu kan merasa nggak nyaman. Nah, ketika yang lewat tadi mengucapkan salam, dalam hal ini kita menggunakan salam bukan nyun sewu, menggunakan salam. Maka yang duduk ini merasa enak gitu loh, tentram gitu, seneng. Yang lewat tadi ternyata orang yang beradab, orang yang baik. Nah gitu. Au li'anna fit tasarrufi fil hajati imtihanan, atau dikarenakan karena di dalam tasarruf, di dalam sedang kesibukan mengejar kebutuhan, tasarruf sedang sibuk, fil hajat dalam kebutuhan, imtihanan terdapat penyepelean. Orang kalau naik kendaraan kan biasanya ada orang jalan kan, ada orang berada di pinggir jalan atau ada orang berdiri kan dia nggak ngurus, dia naik kan biasanya butuh apa gitu, mau ke toko mau beli apa gitu kan, akhirnya nggak ngurus, nggak peduli dengan orang yang berada di pinggir jalan. Jadi ada imtihan, auli anna fit tasor, atau dikarenakan ada di dalam kesibukan untuk mencari kebutuhan itu imtihanan berupa meremehkan atau menyepelekan, mengesampingkan orang. Fasara lil qaidi masiyatun, maka dibuatlah bagi seorang yang sedang berhenti itu masiyah, keistimewaan, supaya ya sibuk-sibuk tapi mbok yo sek nyopo koncone rek mosok terus sibuk mergawe terus lali tanggane lali kancane ngono lho gitu. Fa umira bil ibtida, maka dia dibebani, orang yang sedang lewat sedang melintas tadi dibebani untuk memulai salam supaya gak lali kancane. Orang sibuk ngejar targetnya, sibuk ngejar impiannya, sibuk mengejar cita-citanya, kemudian lupa kawan-kawannya. Kulit lupa kacang, kebalik kacang lupa kulit. Itu. Jadi orang yang biasanya lewat itu kan sibuk-sibuknya itu. Kecuali wong desel, nek wong desel mulai bolak-balik. Nah, itu. Orang lewat kan sibuk mengejar hajat. Jadi enggak peduli dengan kawannya, maka disuruh untuk mempedulikan atau memperhatikan orang di sekelilingnya, maka dia disuruh untuk salam. Sak sibuk-sibuknya tetap jangan meninggalkan kawannya. Itu fa umira bil ibtida. Au li annal qaida yasyuqu alaihi mura'atul marin. Ini dijelaskan oleh para ulama kenapa? Karena kalau yang kecil ke besar jelas, sedikit ke banyak jelas. Tapi yang lewat kepada yang duduk ini loh yang masih digadang-gadang oleh para ulama, dicari-cari apa sih alasannya. Makanya ada banyak sekali nih. Ada banyak sekali. Kalau yang kecil ke yang besar gampang.
yang sedikit ke yang banyak gampang, tapi yang melewati kok disuruh menyalami yang diam, itu jawaban para ulama macam-macam. Au li'annal qaida yasyuqu alaihi mura'atul marina ma'as kasratihim, karena orang yang sedang duduk itu sulit baginya untuk memperhatikan orang yang berlalu lalang dikarenakan banyaknya mereka. Fasaqatat anhu lil masyaqqah, maka gugur baginya kewajiban karena sulit. Nek wong sing jongo dikon ngucapi salam nang wong sing lewat ya pegel lewat. Assalamualaikum semua ya pakai di dalan sampean di pantura kono ta, Mbak. Taman nek jongo di pinggir dalan di pantura kono ya sampean ngucapi salam kabeh ya entek suara sampean. Gitu. Ya kalau dibalik gimana? Yang naik kendaraan juga kalau disuruh salam kepada setiap orang yang ada bakul bakso disalami kabeh, bakul mie ayam disalami kabeh yo padha pegele. Maka ini ya kawan alasan-alasan para ulama mereka mengatakan seperti itu. Karena yang duduk itu sulit untuk memperhatikan yang berlalu lalang karena banyaknya mereka. Fasaqatat anhu, maka kewajiban saqatat itu adalah kewajiban. Maka gugur darinya kewajiban atau gugur darinya hak mengucapkan salam itu lil masyaqqah, karena sulitnya bagi orang yang duduk untuk mengucapkan salam kepada orang yang lalu lalang. Bikhilafil mar, berbeda kalau seandainya yang diperintahkan atau yang disunnahkan itu adalah yang berlalu lalang. Fala masyaqqata alaihi, ini lebih sedikit. Wa amal qalil, adapun yang sedikit disuruh menyalam yang banyak, fali fadilatil jamaah, karena ada haknya jamaah, ada keutamaannya jamaah sekumpulan. Au li annal jama'ata law ibtada'u la khifa 'alal wahidi az-zahwu fahtitalahu, atau kalau seandainya sebaliknya malah yang orang banyak disuruh salam kepada yang orang satu, nanti yang satu lah sombong dia, wah orang lihat orang-orang nyalami saya semua. Maka disyariatkan bagi dialah yang untuk menyalami orang yang banyak. Qala al-hafidz qultu wala mani'a, atau qultu ini adalah ucapannya Ummu Abdillah, intaha, ini selesai sudah. Qultu wala mani'a anna dzalika min ajli hadhil hikam kulliha wallahu a'lam. Kata Ummu Abdillah, dan tidak ada penghalang bahwasannya syariat ini disebabkan karena semua alasan-alasan ini. Semua alasan ini benar semua. Bisa jadi benar semua, bukan salah satunya gitu loh. Bisa jadi benar semua. Wallahu taala alam. Bisa jadi semua ini benar. Dan di sana ada buku kalau nggak salah punya Syekh Al-Iryani tentang rincian masalah salam. Di situ disebutkan secara sangat terperinci sekali. Qalat as-salamu indal firaq. Sunnah untuk mengucapkan salam ketika perpisahan. Jadi salam bukan hanya diucapkan ketika pertemuan, tapi juga ketika perpisahan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala fil Adabil Mufrad Safha 342, haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah qala haddatsani Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir an Yaqub bin Zaid at-Tamimi an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah anna rajulan marra 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi majlisin faqala assalamu alaikum faqala asyru hasanatin famarra rajulun akhar faqala assalamu alaikum warahmatullah faqala ishruna hasanah famarra rajulun akhar faqala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh faqala thalathuna hasanah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya ada seorang pernah melintas pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berada di dalam suatu majelis, maka orang yang melintas tadi mengucapkan assalamu alaikum. Maka Nabi alaihi wasallam setelah menjawab, beliau mengatakan asyru hasanat. Orang tadi telah mendapatkan 10 kebajikan. Kenapa? Karena satu itu dapat 10. Famarra rajulun akhar faqala assalamu alaikum warahmatullah faqala ishruna hasanah. Ada orang yang lain lagi mengucapkan salam yang lebih
lebih lengkap assalamualaikum warahmatullahi, maka Nabi mengatakan isyruna hasanah itu 20. Famarra rajulun akhar, lewat lagi yang lain, faqala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka Nabi mengatakan salatsun hasanah 30. Karena satu dapat 10. Nah, ini ada 3. Assalamualaikum itu satu jumlah, warahmatullahi alaikum lagi, wabarakatuh alaikum ada 3. Di sini ada 3 jumlah. Assalamualaikum, keselamatan atas kalian, nah, itu dapat 1, dihukumi 1. Maka orang yang mengucapkannya dapat 10. Karena dalam Islam ini satu kebajikan dibalas dengan 10. Warahmatullah, dan semoga rahmat Allah kepada kalian 2. Selamatan atas kalian dan semoga rahmat Allah atas kalian 2. Wa barakah, barakah-barakahnya Allah SWT, barokah-barokah dari Allah semoga mengena kalian 3. 3 kali 10 berarti 30. Salatsun hasanah. Faqama rajulun minal majlis, maka ada seorang yang bangkit dari majlis, dari tempat bersama Nabi SAW, walam yusallim, kemudian dia enggak salam. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi mengatakan, ma ausyaka ma nasiya sahibukum. Idza jaa ahadukumul majlisa falyusallim, fa in bada lahu an yajlisa falyajlis, wa in qama falyusallim, mal ula bi ahaqqu minal akhirah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, alangkah cepatnya ma ausyaka ma nasiya sahibukum, cepat sekali kalian ini lupa. Tadi barusan ada pelajaran masalah salam, cepat kali kalian lupa. Jika salah seorang di antara kalian datang pada suatu majelis, hendaknya mengucapkan salam. Jika nampak bagi dia untuk duduk, ya silahkan duduk. Kemudian setelah dia pengen pergi, silahkan pergi, tapi hendaknya salam juga. Kenapa? Karena mal'ula, tidaklah pertemuan pertama itu lebih berhak daripada perpisahan. Sama, perpisahan juga berhak untuk disalami. Mal'ula itu perjumpaan, bi ahaqqu minal akhirah, lebih berhak daripada perpisahan. Sebagaimana kalian pertama disuruh dianjurkan untuk salam, ya sama. Yang pertama tidaklah lebih berhak daripada yang kedua. Pertemuan tidaklah lebih berhak untuk diucapkan salam daripada perpisahan. Maknanya keduanya sama. Sebagaimana pertemuan juga berhak untuk mengucapkan salam, maka perpisahan juga berhak untuk mengucapkan salam. Wal haditsu fi sahihun kama fi sahihil musnad al mujallad tsani safhah 397. Dan hadis ini sahih sebagaimana dalam Sahih Musnad punyanya Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Ini adab-adab di dalam mengucapkan salam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.